Halo guys, jumpa lagi di channel Mas Dosen. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kali ini kita akan meneruskan materi terkait dengan mekanika tanah, yaitu aliran air dalam tanah, permeabilitas dan rembesan bagian 2. Bagi kalian yang belum melihat bagian 1, nanti bisa klik link di bawah deskripsi. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada bagian 1 kemarin kita sudah membahas terkait dengan pendahuluan, permeabilitas tanah, uji permeabilitas di laboratorium, dan rembesan. Nah, video pada bagian part 1 ini alangkah baiknya kalian tonton terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan di bagian kedua. Karena bagian 1 ini adalah teori dari keseluruhan materi permeabilitas dan rembesan. Nah, di bagian kedua ini kita akan membahas terkait dengan permeabilitas tanah di lapangan. Bagaimana cara mengukur permeabilitas tanah yang ada di lapangan secara langsung tanpa kita mengambil sampel tanahnya di laboratorium. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas juga terkait dengan studi kasus beberapa contoh perhitungan baik pengujian permeabilitas di laboratorium, permeabilitas di lapangan, dan beberapa contoh kasus terkait penggunaan teori permeabilitas dan rembesan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan lonceng kalian untuk dapatkan update video-video dari Mas Dosen. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke media sosial kalian semua bila merasa materi-materi yang ada dalam video edukatif Mas Dosen bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pertama yaitu kita akan mencoba mempelajari terkait dengan penentuan permeabilitas tanah secara aktual di lapangan. Nah, secara umum di dalam lapangan kita ketahui ada dua tipe kondisi dari aliran air yang bisa kita jumpai. Kedua kondisi tersebut yaitu yang pertama, lapisan berair tanpa batas atau unconfined aquifer. Nah, nanti kita lihat apa itu lapisan berair tanpa batas. Yang kedua adalah lapisan berair dengan batas atau confined aquifer. Nah, ini juga kita akan lihat nanti perbedaannya seperti apa. Nah, dua kondisi ini biasanya yang kita jumpai di lapangan dan tentu saja perlakuan dan cara perhitungan untuk menentukan rembesan atau permeabilitasnya nanti juga akan berbeda. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat penentuan permeabilitas tanah di lapangan untuk kondisi unconfined aquifer. Seperti kita tahu, kalau kondisi unconfined aquifer berarti di sini hanya terdapat satu lapisan kedap air di bawah, sehingga air ini tidak ada kekangan atau unconfined dari aquifer. Dia adalah kondisi air bebas. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah uji pemompaan dari suatu sumur uji dalam lapisan tembus air yang didasari oleh lapisan kedap air. Jadi di sini adalah lapisan permeabel atau lapisan tembus air. Kemudian di bawah ada lapisan kedap air atau impermeable. Sehingga apabila hanya di lapisan bawah, maka kondisi air di atas ini tidak ada tekanan atau unconfined. Nah, di sini kita mempunyai suatu sumur uji yang kita buat dengan maksud untuk nantinya kita lakukan pemompaan di sumur uji ini. Nah, kondisi air rata-rata sebelum pemompaan adalah di sini. Bisa kita lihat dengan garis putus-putus ini. Ini sebelum pemompaan. Nah, untuk kita melihat pergerakan atau pola penurunan air dari kondisi pada saat kita pompa di sumur uji, maka kita tempatkan ada dua buah sumur pengamatan atau sumur observasi. Nah, pada saat kita lakukan pemompaan, tentu saja ada air yang dikeluarkan dengan debit tertentu. Nah, ini kita
amati pola pergerakan atau penurunan air yang ada dengan mengamati penurunan yang ada pada sumur observasi di titik 1 dan titik 2 ini. Di sini dapat kita lihat kondisi awal dari air adalah di titik-titik ini. Pada saat dilakukan pemompaan atau akhir dari pemompaan, ternyata kita dapatkan perbedaan ketinggian air yang untuk sumur observasi 1 adalah H1, untuk sumur observasi 2 adalah H2, dengan di sini kita mempunyai jarak untuk sumur H1 adalah sebesar R1 dan untuk sumur titik 2 adalah sejarak R2. Nah, nanti kita akan coba tinjau dengan rumus pendekatan di area titik ini, dan nanti kita akan dekati juga dengan area di titik H1 dan H2. Jadi di sini kita mempunyai suatu titik uji atau titik pengamatan di titik merah ini dengan kondisi penurunan ketinggian muka air sebesar delta H dan jarak dari titik ini adalah sebesar delta R. Jadi di sini adalah ada jarak R sejauh R dari pusat sumur uji ke titik yang kita tinjau. Nah, titik inilah yang akan kita coba lihat dalam bersamaan. Baik, kita lanjutkan. Jadi jumlah air tanah yang mengalir ke dalam sumur uji per satuan waktu, kita sebut sebagai debit atau Q, adalah sama dengan jumlah air yang dipompa keluar dari sumur uji per satuan waktu. Nah, keadaan ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Q adalah perkalian antara koefisien permeabilitas dikalikan delta perubahan dari ketinggian dibagi delta dari perubahan jarak dikalikan 2VR dari sumur uji dikalikan ketinggian titik pengamatan yang kita sebutkan tadi H. Atau kalau kita integralkan persamaan ini dengan batasan kita menggunakan sumur observasi 1 dan 2 tadi, maka kita integralkan di sisi kiri ini dengan menggunakan integral dari R1 sampai dengan R2 untuk perubahan jarak atau radius dr dibagi R. Di sisi kanan nantinya akan kita integralkan juga untuk ketinggian ini dengan perubahan ketinggian yang ada pada sumur pengamatan atau sumur observasi, yaitu dari H1, H2. Sehingga kita dapatkan persamaan untuk mencari koefisien permeabilitas lapangan untuk tanah unconfined aquifer tadi, yaitu nilainya K sama dengan 2,303 Q kalikan log 10 dikalikan R1 dibagi R2 dibagi lagi V dikalikan H1 kuadrat dikurangi H2 kuadrat. Nah, nanti tinggal kita masukkan saja jarak-jarak dan besarannya H ke dalam rumus ini sehingga kita akan dapatkan nilai K atau permeabilitas aktual lapangan untuk lokasi yang kita selidiki. Kita lanjutkan. Yang kedua, kita akan melihat terkait dengan penentuan permeabilitas tanah di lapangan untuk kondisi confined aquifer. Kalau tadi unconfined adalah tidak terkekang, nah di sini confined artinya adalah dia aquifer yang tertekan. Bisa kita lihat bahwasanya prinsip pengujiannya adalah atau perhitungan dan pendidikannya sama dengan sumur uji. Yang membedakan adalah di sini bahwasanya tanah atau air itu tertekan oleh dua lapisan kedap air yang ada. Nah, di sini ada lapisan kedap air, di bawah ini juga ada lapisan kedap air, sehingga air yang kita ingin hitung permeabilitasnya atau kondisinya adalah di area ini, tertekan di antara dua lapisan kedap air setinggi H besar. Nah, di sini kita mempunyai sama sumur uji tadi dengan nantinya kita akan keluarkan debitnya dengan cara dipompa. Kita mempunyai sumur observasi H1 dan 2 di sini dengan nantinya perbedaan tinggi air setelah
sebelum dan setelah dipompa ini adalah H1 dan H2. Nah, dapat dilihat di sini kita mempunyai muka air tanah pada saat sebelum dipompa. Nah, kondisi ini karena yang air kita ukur di sini, maka di sini adalah kita menggunakan tinggi dari piezometrik atau piezometer yang kita pasang di area lokasi tersebut sebelum pemompaan. Nah, nantinya kita juga akan mendapatkan perubahan tinggi piezometrik selama pemompaan dengan grafik lengkung seperti ini. Yang kita amati sama posisinya di titik ini untuk menurunkan rumus tadi, dengan perbedaannya adalah H kecil di sini hanya sebatas dari permukaan tinggi air pompa ke lokasi yang akan kita uji. Untuk perubahan ketinggian sama dan perubahan jarak juga sama. Nah, kita akan coba lihat bagaimana penurunan rumusnya. Jadi di sini karena air hanya dapat mengalir ke dalam sumur uji melalui akuifer dengan ketebalan H, tadi di antara dua lapisan tidak tembus air atau kedap air tadi hanya setebal H besar, maka persamaan debit air yang dipompa keluar dari sumur dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan K, dalam kurung dikalikan DH dibagi DR, dikalikan 2VR dikalikan H besar. Atau kalau kita integralkan dengan cara yang sama untuk perubahan jarak dari R1 sampai R2 dan kita integralkan sisi kanan untuk perubahan ketinggian dari H1 sampai H2, maka koefisien rembesan yang searah dengan aliran itu dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu K sama dengan Q kalikan log 10 dalam kurung R1 dibagi R2 dibagi lagi dengan 2,727 dikalikan H besar dikalikan H1 dikurangi H2. Nah, angka-angka ini juga dengan cara yang sama nanti kita akan coba bahas dalam studi kasus untuk kita dapat menghitung koefisien permeabilitas tanah di lapangan untuk confined aquifer. Baik, kita lanjutkan. Ada satu case lagi yang biasanya kita temui di lapangan untuk kita coba pelajari terkait dengan penentuan koefisien permeabilitas, yaitu koefisien rembesan dari lubang auger. Nah, di sini kita bisa menggunakan yaitu semacam lubang bor atau lubang auger. Koefisien rembesan di lapangan dapat diestimasi dengan cara membuat lubang auger atau lubang bor. Nah, ini dinamakan biasanya sebagai slug test. Nah, lubang tersebut nantinya di lapangan dibuat suatu dengan kedalaman L di bawah muka air tanah. Nah, ini kita bisa lihat ilustrasinya. Jadi kita buat lubang bor di sini atau lubang auger dengan diameter adalah 2R. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kondisi muka air tanah di sini. Kita harus membuat kedalaman lubang auger sedalam L. Nah, nantinya yang akan kita amati di sini adalah perubahan muka air tanah ini pada saat sebelum dan sesudah kita pompa. Jadi ini air nanti kita pompa, kita perhatikan adalah perbedaan ketinggian. Di sini kita mempunyai delta Y. Sedangkan untuk ketinggian muka air tanah ke akhir dari titik pemompaan, nah ini kita mempunyai kedalaman Y. Jadi nanti prosedurnya adalah air ditimba atau dipompa keluar dari lubang auger. Nah, keadaan ini akan menyebabkan adanya aliran air tanah yang masuk ke dalam lubang melalui keliling dan dasar lubang. Penambahan tinggi dari air di dalam lubang auger dan waktunya tersebut nanti harus dicatat. Koefisien rembesan nantinya dapat ditentukan dari data tersebut. Nah, ini coba kita lihat persamaannya seperti apa. Jadi, permeabilitas dari rembesan pada lubang auger dapat kita hitung dengan persamaan sebagai berikut. K sama dengan 40 dibagi dalam kurung 20 plus L dibagi R dikalikan dalam kurung 2 dikurangi Y per L dikalikan
R dibagi Y dikalikan delta Y dibagi delta T. Tadi kita sudah coba jelaskan satu-satu terkait dengan apa itu parameter yang digunakan. Misalkan R adalah jari-jari lubang dari auger atau lubang bor tadi. Kemudian Y adalah harga rata-rata dari jarak antara tinggi air di dalam lubang auger dengan muka air tanah selama interval waktu delta T dalam menit. Nanti harus kita perhatikan juga bahwasannya untuk persamaan di atas, satuan L adalah meter. Jadi L tadi adalah kedalaman dari permukaan air tanah awal sampai dasar lubang bor, dan satuan K adalah nantinya meter per detik atau meter per menit, tergantung pada satuan dari waktu. Bila kita delta T pakai menit berarti nanti meter per menit, kalau kita pakai delta T detik berarti nanti meter per detik. Nah ini jadi bisa kita lakukan perhitungan koefisien rembesan dari suatu lubang auger dengan persamaan seperti ini. Baik, mungkin itu terkait dengan beberapa teori untuk menghitung rembesan atau koefisien permeabilitas aliran air tanah yang ada di lapangan secara langsung. Baik, untuk selanjutnya kita akan pelajari dengan beberapa contoh kasus baik terkait perhitungan pengujian di laboratorium, di lapangan, ataupun nanti contoh penggunaan dari koefisien permeabilitas terhadap suatu permasalahan di lapangan. Oke, untuk kasus pertama kita mempunyai satu contoh tanah pasir berbutir kasar dengan tinggi 15 cm dan diameternya dia 5,5 cm. Tanah ini dites dengan alat yang bertegangan tetap atau kalau kita sebut sebagai constant head test, di mana hidrostatis head-nya 50 cm selama 6 detik. Jumlah air yang keluar selama 6 detik tersebut seberat 500 gram. Hitunglah koefisien rembesannya dalam satuan cm per detik. Jadi ini percobaan laboratorium untuk tanah pasir berbutir kasar dengan metode uji konstan head test. Nah, kita coba lihat perhitungannya. Jadi untuk penyelesaiannya, kita mempunyai data diketahui bahwasannya panjang sampel tadi adalah 15 cm. Kemudian untuk luasannya berarti kita hitung dengan diameter tadi 5,5. Kita hitung luasannya didapatkan 23,7 cm persegi. Tinggi konstan head tadi adalah 50 cm dengan debit tadi di gelas ukur kita timbang adalah 500 gram. Atau kalau kita buat dalam cm kubik adalah 500 cm kubik yang dikeluarkan dalam 6 detik. Langsung kita gunakan persamaan yang pernah kita sampaikan di video bagian part 1. Jadi untuk menghitung koefisien permeabilitas konstan head test ini, yaitu K sama dengan Q kalikan L dibagi H kalikan A. Yaitu berarti kita masukkan angka kita di 500, kalikan panjangnya 15, dikalikan waktunya tadi adalah 6 detik, dikalikan tinggi tadi adalah 50, dikalikan luasannya. Sehingga kita dapatkan di sini angkanya adalah 1,055 cm per detik untuk koefisien permeabilitas dari sampel tanah pasir tadi. Oke, kita lanjutkan. Untuk case kedua atau contoh kedua, masih sama untuk uji tinggi konstan di lab, hanya di sini contoh tanahnya kita sudah ada pengaruh dari temperatur air. Jadi akan kita lihat dari pemaparan video part 1 kemarin bahwasanya untuk pengujian tipe ini atau jenis ini harus kita perhatikan adalah perbedaan temperatur airnya karena akan berpengaruh pada
viskositas atau kekentalan dinamik dari airan air tersebut. Di sini ada soal, hasil dari suatu uji tinggi konstan di laboratorium untuk contoh tanah pasir halus yang memiliki diameter 150 mm dan panjangnya 300 mm adalah sebagai berikut. Perbedaan tinggi konstan dia 500 mm. Waktu untuk mengumpulkan air adalah 5 menit. Volume air yang dikumpulkan adalah 350 cc. Temperatur air terukur 24 derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan koefisien rembesan tersebut pada temperatur 20 derajat Celcius atau temperatur standar. Ini kita rekap yang telah kita ketahui di soal tadi. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah mengubah satuan sesuai dengan satuan yang ada pada perhitungan atau rumus. Di sini diketahui bahwa debitnya 350 cc, ini kita ubah ke dalam milimeter kubik menjadi 350 kali 10 pangkat 3. Panjangnya adalah 300 mm, luasannya dapat kita hitung dari diameternya 150 mm tadi, kita dapatkan angka sebesar ini. Untuk tinggi dari konstan head tadi adalah 500 mm, waktunya adalah 5 menit kalikan 60 detik menjadi 300 detik. Sama kita masukkan ke dalam rumus yang kita gunakan di depan tadi, kita masukkan angka-angka tadi, kita dapatkan bahwasanya besarannya nilai K adalah 3,96 kali 10 pangkat minus 2 mm per detik. Atau kalau kita buat dalam cm per detik adalah 3,96 kali 10 pangkat minus 3. Nah, langkah berikutnya kita perlu memperhatikan konversi dari viskositas dinamik di suhu 24 ke dalam 20 derajat Celcius. Dari persamaan kemarin kita coba gunakan, karena di sini yang kita pakai adalah 24 dan 20, jadi untuk mengetahui K 20 derajat Celcius adalah viskositas dinamik di 24 derajat Celcius dibagi viskositas dinamik di 20 derajat Celcius, faktornya ini dikalikan suatu koefisien yang tadi sudah kita hitung di 24 derajat Celcius. Nah, dari tabel yang kita sampaikan di paparan sebelumnya, didapatkan bahwa perbandingan antara viskositas dinamik 24 derajat dan 20 derajat nilainya adalah 0,910. Sehingga kita langsung saja masukkan K20 derajat adalah 0,910 kalikan angka yang sudah kita dapatkan tadi, didapatkan hasil 3,6036 kali 10 pangkat minus 3 cm per detik. Nah, dapat kita perhatikan di sini bahwasanya semakin tinggi suhu air, maka memang kita sampaikan kemarin di paparan sebelumnya, viskositas dinamiknya dia akan semakin tinggi, sehingga koefisien pengalirannya juga semakin tinggi. Bila kita akan konversikan ke suhu yang lebih rendah, maka didapatkan koefisien permeabilitasnya juga menjadi lebih rendah. Oke, kita lanjutkan di contoh ketiga. Di sini kita mempunyai suatu sampel tanah yang terdiri dari 3 lapis, di mana masing-masing lapisan ini adalah homogen secara tersendiri. Jadi ada 3 lapis, masing-masing lapisan adalah homogen. Koefisien rembesan untuk masing-masing lapis, untuk lapis pertama adalah 8 kali 10 minus 4 cm per detik, berikutnya 50 kali 10 minus 4 cm per detik, dan yang terakhir 15 kali 10 minus 4 cm per detik. Dengan ketebalan berturut-turut yaitu 6 meter, 3 meter, dan 18 meter. Pertanyaannya, hitunglah koefisien rembesan rata-rata dalam arah horizontal dan vertikal. Nah, ini kemarin sudah kita sampaikan dalam paparan bagian 1, rumus untuk mencari koefisien ekuivalen baik untuk tanah berlapis pada arah horizontal dan vertikal. Ini coba kita lakukan perhitungannya. Kita dapatkan tadi dari soal adalah parameter-parameter dari
koefisien permeabilitas lapisan tanah 1, tanah 2, tanah 3, kemudian ketebalan tanah 1, tanah 2, dan tanah 3. Nah, kita langsung gunakan persamaan saja. Di bagian sebelumnya kita sudah dapatkan persamaan bahwasannya untuk koefisien horizontal tanah berlapis kita dapatkan nilai KH sama dengan K1 kali H1, K2 kali H2 ditambah K3 kalikan H3 ditambah Kn kalikan Hn, misalkan sampai tanah berlapis berikutnya, dibagi dengan ketebalan H1 ditambah H2 tambah H3 tambah sampai Hn. Nah, ini kita masukkan di sini perhitungannya. Didapatkan untuk koefisien horizontal dari lapisan tanah tadi adalah 17,33 kali 10 pangkat minus 4 cm per detik. Nah, ini untuk koefisien aliran tanah berlapis arah horizontal. Bagaimanakah dengan arah vertikalnya? Kita gunakan persamaan yang kita sampaikan di video sebelumnya. Jadi di sini KV yaitu adalah H dibagi H1 per K1 ditambah H2 per K2 ditambah H3 per K3 ditambah Hn per Kn, misalkan masih ada lapisan tanah berikutnya. Nah, parameter tadi kita coba masukkan di persamaan ini. Kita akan dapatkan nilai koefisien vertikal untuk tanah berlapis tadi adalah 13,45 kali 10 pangkat minus 4 cm per detik. Jadi begitu caranya mengetahui koefisien ekuivalen apabila kita dihadapkan pada tanah berlapis dengan koefisien dari masing-masing tanah yang berbeda. Kita bisa gunakan atau kita cari koefisien ekuivalen baik arah horizontal maupun vertikalnya. Kita lanjutkan di case keempat. Untuk menentukan koefisien rembesan dari tanah lempung, maka dilakukan percobaan pengukuran dalam tegangan berubah atau falling head test yang mempunyai tabung contoh dengan diameter 10 cm. Pada kondisi awal, head dari air dalam pipa adalah 45 cm dan kemudian menjadi 30 cm dalam waktu 3,5 menit. Apabila contoh tanah mempunyai tinggi atau tebalnya 15 cm dan diameter pipanya adalah 1,9 cm, maka pertanyaannya, tentukanlah koefisien rembesan tanah lempung dalam satuan meter per hari. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Coba akan kita lihat. Ini diketahui tadi bahwasanya panjang dari sampel 15 cm, kemudian kita mempunyai tinggi H1 awalnya adalah 45 cm dan tinggi H2 adalah 30 cm. Dan kemudian kita mempunyai waktu di sini adalah 3,25 menit untuk menurunkan dari H1 ke H2 tadi, sehingga kita dapatkan di sini 195 detik. Untuk luasan sampel tanah, berarti kita masukkan ke dalam rumus lingkaran, kita dapatkan luasannya 78,5 cm persegi. Sedangkan A kecil ini adalah menunjukkan luas dari permukaan tabung uji. Nah, ini kita dapatkan tadi diameternya adalah 1,9 cm persegi, sehingga kita dapatkan luasannya adalah 2,84 cm persegi. Nah, ini kita langsung gunakan persamaan, seperti sudah kita sampaikan teorinya di video bagian 1. K adalah 2,303 kalikan A kecil dikalikan L dibagi A besar dikalikan T dikalikan log 10 H1 dibagi H2. Langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan tadi, angka-angka atau parameter ini, bahwasanya kita dapatkan angkanya menjadi sebesar 0,974 meter per hari. Jadi didapatkan di sini koefisien permeabilitas dari tanah tadi adalah 0,974 meter per hari. Oke, untuk case atau contoh kelima berikutnya,
Suatu lapisan pasir yang tebalnya 14 meter terletak di atas lapisan yang kedap air atau tidak tembus air. Untuk menentukan koefisien rembesan lapisan pasir tersebut, maka dilakukan percobaan sumuran, yaitu dengan pemompaan atau pumping test tadi. Setelah adanya debit 12,4 liter per detik, maka didapatkan garis muka air yang diteliti menunjukkan pada jarak 16 meter dan 33 meter dari pusat lubang pompa itu berada di ketinggian 1,787 dan 1,494 dari permukaan air tanahnya. Jadi ini terukur di sumur observasi 1 dan 2, jaraknya 16 dan 33, itu terjadi penurunan 1,787 dan 1,495. Apabila muka air tanah asli adalah 2,14 meter di bawah permukaan pasir, maka tentukanlah A. Koefisien rembesan dari lapisan pasir tersebut, dan kedua adalah suatu harga perkiraan untuk ukuran butir efektif atau D efektif dari pasir tadi. Bila diketahui nilai C adalah 1, jadi konstantanya 1. Untuk A ini nanti kita akan gunakan rumus yang sudah kita bahas di bagian depan video ini. Untuk yang B ini kita akan gunakan pendekatan empiris, rumusan yang dikembangkan oleh ahli yang pernah kita sampaikan di video sebelumnya di bagian part 1. Baik, jadi ilustrasinya seperti ini tadi dalam soal tersebut. Kita mempunyai lapisan pasir setebal 14 meter dengan kondisi bawahnya ini adalah lapisan kedap air. Muka air awal berada pada ketinggian 2,14 meter dari permukaan tanah atau pasir. Terus kita lakukan pemompaan di sumur uji ini sehingga pada sumur observasi 1 ini kita dapatkan penurunan muka air 1,787 meter dan di muka air kedua di sumur observasi 2 terjadi penurunan muka air 1,495 meter. Dengan jarak R1 tadi 16 meter, R2 di sini adalah 33 meter. Nah, yang perlu kita hitung di sini adalah H1 dan H2. H1 kita hitung dengan pengurangan, berarti tebal pasir ini kita kurangi dengan elevasi muka airnya yang ditambah dengan kedalaman dari penurunan tadi. Kita dapatkan untuk H1 nilainya adalah 10,073 meter, sedangkan H2 di sini kita dapatkan 10,365 meter. Nah, parameter ini yang kita akan gunakan dalam persamaan. Kita gunakan persamaan yang diberikan di depan tadi, yaitu K sama dengan 2,3 Q dikurangi log R2 per R1 dibagi H2 kuadrat dikurangi H1 kuadrat kalikan V. Nah, angka-angka tadi yang perlu kita belum konversi adalah nilai Q tadi, 12,4 liter per detik. Kita coba konversi ke dalam meter kubik per detik, berarti dibagi 1000. Nah, ini nantinya kita konversi ke dalam hari. Nah, di sini kita dapatkan faktor konversi berarti dikalikan 60 menit, 60 detik, kalikan 24 jam, sehingga kita dapatkan di sini nilainya adalah 1071,36 meter kubik per hari. Nah, ini untuk memudahkan karena kita perhitungan menggunakan meter. Kita masukkan ke persamaan tadi dengan rumus yang ada tadi, sehingga kita dapatkan bahwasanya besaran nilai K yaitu sebesar 17,62 meter per hari. Bisa koefisien ini kita konversikan ke dalam satuan cm per detik dengan cara kita ubah satuan meter tadi kita kalikan 100 dan satuan hari tadi kita kalikan 24 jam, 60 menit, dan 60 detik. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0,0204 cm per detik untuk koefisien
permeabilitas dari tanah pasir tersebut. Untuk pertanyaan kedua terkait dengan diameter efektif pasir yang ada di lapangan, kita gunakan rumus empiris, yaitu K sama dengan C kalikan D kuadrat D10 kuadrat. Ini diameter efektif ukuran 10% dari gradasi pasir tersebut, sehingga diketahui tadi nilai C adalah 1. Kalau kita ingin cari diameter efektif untuk 10%-nya berarti adalah K dibagi C atau dibagi 1. Sehingga D10 bisa kita cari adalah akar dari 0,0204 dibagi 1, kita dapatkan bahwasanya di sini adalah 0,1428 mm. Jadi satuan di sini adalah milimeter. Oke, kita lanjutkan untuk case ke-6. Air merembes melalui tanah lano yang ditimbun di atas lapisan tanah yang tidak tembus air. Panjang tanah timbunan adalah 32 meter dan tebalnya 15 meter. Kedalaman air pada salah satu sisinya adalah 5 meter di atas lapisan tanah kedap air. Hitunglah jumlah air yang melalui tanah timbunan dalam satuan liter per hari bila koefisien rembesan tanah timbunan tadi adalah 0,11 cm per menit. Jadi dari soal tadi kita ketahui bahwasannya kita mempunyai panjang timbunan tadi 32 dengan luas penampang tingginya adalah 5 meter, sehingga luas penampangnya adalah 32 kali 5 sebesar 160 meter persegi. Adapun panjang alirannya L tadi adalah 15 meter. Dengan di sini bisa kita hitung gradien hidroliknya, yaitu perbedaan muka air tadi adalah 5 meter dibagi panjangnya 15 meter, sehingga kita dapatkan gradien hidroliknya adalah 1/3. Waktunya adalah 1 hari, dengan koefisien tadi kita dapatkan permeabilitas 0,11 cm per menit. Nah, ini kita coba ubah ke dalam meter per hari, sehingga kita bagi 100, kita kalikan 60 menit, kalikan 24 jam. Sehingga kita dapatkan di sini adalah 1,584 meter per hari. Untuk mencari debit, kita masukkan dengan rumus yang ada, yaitu rumus Q sama dengan K kalikan I kalikan A. K koefisien permeabilitas tadi sudah kita hitung, I adalah gradien hidrolik, dan A adalah luas penampang dari aliran. Kita masukkan dalam persamaan, didapatkan nilai sebesar 84,48 meter kubik per hari. Atau kalau kita konversikan ke liter, tinggal kita kalikan 1000, sehingga 84.480 liter per hari. Sehingga dapat diperkirakan jumlah air yang melalui tanah timbunan tadi adalah sebesar 84.480 liter per hari. Oke, kita lanjutkan untuk contoh case ke-7. Suatu pipa drainase di bawah bendung menjadi macet akibat terisi oleh pasir yang mempunyai koefisien rembesan 8 meter per hari. Selisih tinggi air sebelah dengan bagian bawahnya adalah 21,6 meter. Dan jumlah air yang melewati pipa sebanyak 162 liter per hari. Panjang pipa diketahui 96,3 meter dan luas penampangnya adalah 180 cm persegi. Pertanyaannya, berapakah panjang pipa yang terisi oleh pasir? Jadi, pipa tersebut awalnya mengalirkan air, drainase, karena tertutup pasir, dia terhambat. Nah, ini kita diminta berapakah panjang pipa yang terisi oleh pasir tersebut. Diminta untuk menghitung tersebut. Nah, coba kita masukkan. Kita ketahui berapa parameter. Di sini kita misalkan panjang pipa yang terisi oleh pasir tadi sebagai L.
Persamaannya kita gunakan K sama dengan Q kali L dibagi H kali A. Nanti kita ketemu adalah 8 meter per hari tadi. Parameter yang diketahui dari soal Q tadi 162 liter per hari. Ini kita konversikan menjadi 0,162 meter kubik per hari. Luasan tadi 180 cm persegi kita konversikan menjadi 0,018 meter persegi. Perbedaan ketinggian tadi adalah 21,6 meter, sehingga bila kita ingin cari panjang dari pasir tadi yang kita curigai menyumbat dari saluran adalah K kalikan H kalikan A dibagi Q. Kita masukkan data-data yang ada sehingga kita dapatkan panjang L atau panjang sumbatan pasir tadi adalah 19,21 meter. Oke, beranjak ke kasus ke-8. Di sini ada suatu lapisan tanah yang terdiri dari beberapa lapis. Masing-masing tebalnya adalah 2 meter untuk tanah lempung dan ada tanah lanau di sini tebalnya 4,5 mm. Jadi ini semacam dibatasi oleh lapisan atau layer lanau. Tentukan perbandingan koefisien arah horizontal dengan arah vertikal dari tanah lempung apabila koefisien rembesan tanah lanau tadi 75 kali koefisien rembesan dari tanah lempung. Nah, ini dalam gambar bisa kita ilustrasikan ada 3 lapis tanah lempung, masing-masing 2 meter kedalamannya atau tebalnya. Di sini dilapisi atau diselipi oleh tanah lanau dengan ketinggian rata-rata masing-masing 4,5 mm, ada 2. Nah, yang diminta adalah perbandingan dari koefisien rembesan arah horizontal dibanding dengan vertikal. Jadi coba kita akan lihat di sini. Nanti kita akan memberikan suatu koefisien untuk tanah lempung, kita simbolkan dengan KC, koefisien tanah clay, dan nanti dari lanau kita simbolkan dengan KQ. Sedangkan KV dan KH nantinya adalah koefisien rembesan rata-rata dari lempung pada arah horizontal dan V adalah pada arah vertikalnya. Nah, coba kita masukkan dalam persamaan seperti kita sampaikan di depan tadi dengan rumusan KH untuk horizontal yaitu K1 kali H1 ditambah K2 kali H2 dibagi H. Nah, di sini bisa kita masukkan dari lapisan tanah tadi. Untuk H ini coba kita geser ke sisi sebelah kiri sehingga tebal tadi adalah 2 meter atau 200 cm ditambah 45 mm atau 0,45 cm kalikan koefisien horizontal. Sama dengan kita masukkan ketebalan yang untuk tanah lapisan lempung tadi adalah 200 cm kalikan KC ditambah 0,45 dari ketebalan tanah clay tadi. Kalau tadi kita sebut Q, nah ternyata di sini kita gunakan simbol KS. Diketahui pula bahwa koefisien dari tanah lano KS tadi adalah 75 kali dari koefisien tanah lempung atau clay. Sehingga kita masukkan saja dalam persamaan, kita dapatkan bahwasanya di sini kita masukkan 75 dari koefisien tanah clay tadi, kita dapatkan bahwasanya nilai KH ini adalah 1,166 dari nilai koefisien tanah lempung atau tanah clay. Begitu pula untuk koefisien arah vertikalnya, coba kita masukkan dengan persamaan ini, bahwasanya KV adalah H dibagi H1 bagi K1 ditambah H2 dibagi K2. Kita masukkan saja dalam persamaan ini, sehingga kita dapatkan bahwasanya nilai KV tersebut sebesar 1,0022 dari nilai koefisien tanah lempung atau clay. Diminta perbandingan antara koefisien horizontal dan vertikalnya sehingga kita masukkan koefisien horizontal tadi didapatkan 1,166
kC dibagi yang vertikal 1,0022 kC sehingga didapatkan bahwasanya perbandingannya adalah KH dibagi KV sama dengan 1,163. Nah, ini mungkin case yang terakhir, case 9. Di sini suatu lapisan pasir setebal 4 meter dan mempunyai kemiringan 1:15. Lapisan pasir ini terletak di antara lapisan lempung yang hampir tidak dapat melewati air atau impermeable. Boleh dikatakan seperti itu. Dua pipa piezometer dipasangkan pada titik A dan titik B. Di gambar nanti bisa kita lihat dengan jarak antara A dan B adalah 21 meter. Apabila jumlah air yang mengalir lewat lapisan pasir per meter lebar diketahui 5 liter per jam, pertanyaannya, hitunglah koefisien rembesan dari lapisan pasir tersebut. Jadi di sini kita punya pasir dengan ketebalan 4 meter yang diapit oleh dua lapisan tanah lempung impermeable dengan kemiringannya adalah 1:15. Dua alat piezometer tadi disebutkan dipasang titik A dan B sejarak 21 meter dengan ketinggian perbedaan antara piezometer A dan B di sini bahwasanya terdapat ketinggian 3,5 meter dan 1 meter bila diukur ke dalam lapisan atas permukaan pasir. Nah, coba akan kita hitung dengan contoh soal ini. Oke, akan coba kita jawab. Jadi perbedaan tinggi dari titik A dan B itu bisa kita cari, yaitu dengan memasukkan tadi perbedaan atau kemiringan dari tanah adalah 1/15 dikalikan jarak horizontal AB tadi adalah 21 meter, sehingga kita dapatkan perbedaan tinggi vertikal A dan B adalah 1,4 meter. Nah, demikian juga panjang dari aliran air sisi miring, berarti ini panjang miring dari A ke B atau panjang dari aliran A ke B itu bisa kita hitung dengan rumus Pythagoras, yaitu panjang horizontal tadi 21 kuadrat ditambah tinggi vertikalnya 1,4 kuadrat, kita dapatkan panjang miringnya adalah 21,046 meter. Kita gunakan persamaan untuk menghitung debit, yaitu Q sama dengan K kali I kali A. Karena kita diminta menghitung K, maka kita ubah persamaannya menjadi Q dibagi I kali A. Nah, kita masukkan parameter yang ada dalam soal tadi, misalkan ini debit. Tadi 5 liter kita ubah ke dalam satuan sentimeter per detik. Nah, ini kita kalikan 1000 dibagi 60 menit kali 60 detik. Terus untuk I atau dari gradien hidrolik ini bisa kita hitung tadi dengan perbedaan ketinggian dan dari air di piezometer A dan B dan jarak miring tadi kita hitung seperti ini. Kemudian juga dengan luasan dari tanah karena tingginya 4 meter tadi kita ubah ke sentimeter menjadi 400. Lebarnya adalah selebar tinjauan 1 meter, jadi kalikan 100. Ini kita hitung sehingga kita dapatkan nilainya adalah untuk koefisien permeabilitas tanah tadi adalah 2,0878 kali 10-4 cm per detik. Oke guys, demikian penjelasan kali ini terkait dengan materi permeabilitas dan rembesan aliran air dalam tanah bagian kedua. Jangan lupa untuk tonton pula bagian yang pertama supaya kalian mendapatkan ilmu yang lebih lengkap dan komprehensif. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video edukatif ini bila kalian merasa bermanfaat dan dapat digunakan dalam kehidupan kalian semua. Untuk stay smart, stay safe, dan stay healthy. See you on next video. Bye.